Jaksa menyapa, berjalan bersama. Jaksa menyapa, ada di tengah Anda. Sesaat lagi Anda mendengarkan dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa menyapa, sahabat kita semua. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun saja Anda berada. Senang sekali di kesempatan hari ini, edisi tanggal 18 Juni 2020. Kita berjumpa kembali dalam dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ya, di mana untuk kesempatan hari ini pendengar kita di dialog interaktif akan mengangkat topik pengenalan tugas pokok dan fungsi kejaksaan. Bersama beberapa narasumber kita nanti ada Kepala Kejari Belitung Bapak Ali Nurdin SHMH, Kasih Intelijen Kejari Belitung Bapak MTR Anggoro SH, kemudian Kasubsi Ideologi Kejari Belitung Bapak Muhammad Agus Syah Fitri dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah tentunya pendengar, di kesempatan pagi hari ini kita sapa terlebih dahulu bersama beberapa narasumber kita yang terus juga kita menggunakan aplikasi via Zoom untuk dialog interaktif pada pagi hari ini. Ya, selamat pagi untuk beberapa narasumber bersama Kepala Kejari Belitung Bapak Ali Nurdin SHMH. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi Pak Ali Nurdin. Selamat pagi. Ya, kemudian juga ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemudian Kasih Intelijen Kejari Belitung Bapak MTR Anggoro SH. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Kasubsi Ideologi Kejari Belitung Bapak Muhammad Agus Syah Fitri. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pak ya? Ya, tetap semangat. Ya, baik, untuk Anda pendengar, di tema kita Ali akan mengangkat topik pengenalan tugas pokok dan fungsi kejaksaan. Ya, tentunya kita tahu bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 yang tadi juga disampaikan dalam kegiatan Jaksa Menyapa ini. Nah, jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 2004. Nah, untuk lebih lengkapnya kita langsung akan tanyakan bersama ketiga narasumber kita. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, sebenarnya kepada masyarakat mungkin yang belum mengetahui apa nih tugas pokok dan fungsi dari kejaksaan ini, Pak. Kami jelaskan mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Para pemirsa Radio Republik Indonesia dimanapun saudara berada, Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagaimana tersebut di dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dan di mana satuan kerja di dalam kejaksaan itu sendiri ada Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan ada cabang kejaksaan. Sebagai bagian dari integratif justice system yang ada, kejaksaan di bidang penuntutan bersinergi dengan lembaga, di antara lain adalah kepolisian selaku penyidik dalam perkara pidana umum maupun pidana khusus, kemudian pengadilan negeri, dan terakhir lembaga pemasyarakatan. Adapun tugas wewenang
yang ada dalam fungsi jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang sebagaimana disebut dalam pasal 1 Undang-Undang 14 tahun. Sedangkan kami di Kejaksaan Negeri memiliki tugas dan wewenang yaitu kejaksaan di ibu kota kabupaten atau kota dan daerah hukum yang meliputi wilayah kabupaten dan kota yang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana lainnya. Seperti hari ini ada Kasih Intel dan Kasubsi. Sedangkan kasih yang lain adalah kasih pidana umum, kasih tindak pidana khusus, kasih Bagbin, kasih Datun, dan kasih barang bukti. Saya kira itu Pak yang pada pokoknya tugas wewenang kejaksaan. Ya, itu dari pendengar tentunya tugas dan wewenang dari kejaksaan. Kali ini kita masih bersama narasumber dari Kejari Belitung dan tadi sudah dijelaskan dari Kepala Kejari Belitung Bapak Ali Nuruddin SHMH. Nah kemudian kita ke dua narasumber lainnya begitu Pak, dari Kasih Intelijen Kejari Belitung dan juga Kasubsi Ideologi Kejari Belitung. Nah ini dalam fungsi pokoknya mungkin bisa dijelaskan Pak dari Bapak Intelijen dulu, Bapak Kasih Intelijen, ada Bapak MTR Anggoro. Silakan Pak sebelum kita ke Kasubsi Ideologi. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya di sini menambahkan terkait fungsi kejaksaan khusus di intelijen. Itu bidang intelijen di sini fungsi salah satunya juga di dalam bidang ketertiban angkutan umum. Ya, juga ada juga namanya pendidikan, pengamanan undang-undang, justisial, penegakan hukum. Kemudian juga di situ fungsi-fungsi sifatnya lebih pada preventif untuk pencegahan daripada tindak pidana. Di dalam undang-undang kejaksaan nomor 16 tahun 2004 bahwa salah satunya bidang ketertiban dan ketentraman hukum kejaksaan turut menegakkan kegiatan diantaranya yang pertama peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Salah satunya dengan cara seperti tadi ini jasa program jasa penyadapan salah satu program untuk bisa meningkatkan kesadaran masyarakat tadi dengan kegiatan itu dimaksud dalam kegiatan pembinaan masyarakat hukum. Kemudian pengamanan kebijakan penegakan hukum. Nah ini namanya pengamanan kebijakan penegakan hukum lebih pada fungsi intelijen dalam supporting bidang-bidang lain. Misal di dalam mungkin penegakan hukum dalam bidang lain seperti bidang umum atau mungkin bidang khusus kita bisa melakukan pengamanan di situ untuk terkait suksesnya pelaksanaan tersebut. Dan juga ada namanya pengawasan peredaran barang cetakan. Di dalam undang-undang perhukuman itu telah memberikan kewenangan kembali pada kejaksaan untuk dapat mengawasi terkait peredaran barang cetakan yang sifatnya dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum gitu. Ya, itu banyak konteksnya, misalnya berbau sara, kan? Misalnya juga berbau ideologi yang untuk kembangkan di negara kita ini NKRI, dan juga sifatnya yang kira-kira bisa membuat ketentraman dari masyarakat dan bisa dilakukan bersama dengan lembaga lainnya itu bisa bersama-sama mengawasi dan juga memberikan tindakan secara judisial secara hukum terkait terbitnya atau beredarnya barang cetakan tersebut. Kemudian juga di sini ada namanya pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara atau mungkin namanya orang sendiri yang paham pengawasan kepercayaan masyarakat, di mana kejaksaan itu punya peranan penting di sini di dalam sebagai koordinator pelaksanaan pengawasan kepercayaan masyarakat. Tentunya di sini kejaksaan namanya dibentuk tim Bapak pada koordinasi pengawasan kepercayaan masyarakat itu kejaksaan sebagai koordinator di situ, ketuanya di situ. Jadi, untuk hal dan yang sifatnya bisa sifatnya keagamaan yang memang dilarang atau tidak meresahkan masyarakat, maka di sini Bapak Pakem yang kejaksaan
bisa langsung turun untuk melakukan pembinaan dan juga pengawasan kepada penganut, ya kan, dan juga mungkin pimpinan daripada aliran agama atau pujian tersebut. Karena ini tidak membuat masyarakat yang sudah beragama. Kemudian juga ada namanya pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama itu sama tadi pakem, dan penelitian pengembangan hukum secara statistik kriminal itu ada ya, kemudian hukum secara statistik kriminal seperti mungkin untuk bidang intelijen seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bapak MT Ranggoro. Mungkin kita ke selanjutnya ada Kasubsi Ideologi Kejari Belitung dengan tugas tusi dan tentunya yang akan dijelaskan kembali dari Kasubsi Ideologi. Silakan Pak Muhammad Agus Syahfitri. Ya, terima kasih. Hanya menambahkan dari Bapak Kajari dan Bapak Kasintel bahwa di tugas kita juga ada biasa ditemukan di masyarakat itu kalau bertanya kalau jaksa itu di mana tempatnya gitu kan, biasanya seperti itu, dan mereka hanya mengetahui bahwa kejaksaan itu kalau ketemu jaksanya hanya di pengadilan. Jadi kalau ditanya atau kejaksaan tahu tapi di pengadilan gitu. Karena memang sering ketemunya di pengadilan. Nah, di pengadilan negeri itu memang kita salah satu tugas kita ada di sana, yaitu melakukan penuntutan mewakili negara. Nah, di situ kita dalam bertindaknya di bidang pidana umum atau di bidang pidana khusus. Jadi masyarakat juga tidak salah yang selama ini mengatakan bahwa kejaksaan itu satu rumah dengan pengadilan, tapi memang kurang tepat karena kejaksaan berbeda dengan pengadilan negeri. Karena kejaksaan juga adalah lembaga pemerintah yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan seperti itu. Terus ada juga di bidang lain juga jaksa juga sebagai bisa menjadi pengacara negara atau jaksa pengacara negara itu di bidang perdata dan tata usaha negara. Jadi mewakili negara untuk menentukan perkara apabila suatu instansi negara yang digugat oleh seseorang atau badan usaha lainnya. Terus ada juga tadi sudah dijelaskan di bidang ketertiban dan ketertiban ketentraman umum. Jadi mungkin itu yang ditambahkan, Pak. Baik, itu tadi pendengar penjelasan dari Kasubsi Ideologi Kejari Belitung Bapak Muhammad Agus Syafri. Tentunya untuk pendengar kita mengundang Anda bergabung di layanan telepon 0717943001 dan di SMS dan WhatsApp 081171791111, dan tentunya kita siaran langsung dialog interaktif kali ini bersama Kejari Belitung menggunakan aplikasi via Zoom. Jadi mohon maaf jika mungkin ada sedikit kendala-kendala atau gangguan di ruang dengar Anda. Dan untuk Anda pendengar, sembari kita menantikan Anda untuk bergabung di pagi hari ini, mungkin kita akan menanyakan dulu, mungkin kalau dari kejaksaan ini kan ada pendekatan juga begitu Pak ya, pendekatan sosial ke masyarakat gitu, ada sentuhan human gitu. Nah, supaya stigma kejaksaan itu juga kadang-kadang ada yang takut gitu Pak. Nah, ini apa Pak yang sudah dilakukan gitu Pak dari kejaksaan untuk fungsinya pendekatan sosial kepada masyarakat? Mungkin silakan Bapak Kejari Belitung. Ya. Terima kasih pembicara mengenai kegiatan intelijen dalam rangka pendekatan sosial masyarakat. Kami memang memiliki program seperti di bidang intel ini ada penyuluhan hukum, dan kegiatan itu terdiri dari kejaksaan masuk sekolah. Jadi kami yang datang ke sekolah-sekolah lalu memberikan edukasi sifatnya berbaur dengan mereka sambil menjelaskan mengenai hal-hal apa saja mereka supaya mengenal aturan, dan apabila aturan itu tidak diindahkan maka tentu ada konsekuensinya.
melalui pendekatan sesuai dengan level umur yang saat itu kita sampaikan sebagai audiennya. Kemudian juga untuk pendekatan lagi dengan masyarakat, kami punya juga kendaraan untuk penyuluhan masuk ke desa-desa atau kelurahan-kelurahan, sehingga tanpa harus ada tempat khusus di ruangan, kemudian kita memberikan suatu penerangan hukum, tapi kita juga bisa di lapangan yang presentatif tentunya bagi mereka untuk berkumpul dan kita sampaikan materi-materinya. Sedangkan kami juga, bagaimana tadi dijelaskan Kasih Intel, kami dalam bidang intelijen lebih mengedepankan cara-cara preventif pencegahan sebelum melakukan tindakan-tindakan represif mengenai penegak hukum. Sehingga apa yang menjadi tujuan daripada kejaksaan untuk lebih dekat dengan masyarakat, itulah yang harus terus diupayakan untuk bisa mereka sadar hukum, bukan takut akan hukum. Kami melayani, bukan minta dilayani, begitu Pak. Iya. Baik, terima kasih itu tadi dari Bapak Ali Nurdin. Tentunya masih bersama saya Abdurrahman Haris di kesempatan pagi hari sembari menantikan Anda bergabung pendengar. Nah, kemudian Pak, ini kan di masa pandemi COVID-19 begitu. Mungkin kejaksaan juga tentunya memiliki fungsi sosial begitu Pak ya, untuk ke masyarakat. Mungkin sejauh ini apa saja Pak kegiatan sosial yang sudah dilakukan oleh kejaksaan dalam membantu masyarakat kita di tengah pandemi COVID-19 ini Pak? Iya. Nah, tadi saya sempat juga belum jelaskan juga kegiatan selain penyuluhan hukum. Jadi dalam rangka untuk bisa meringankan beban masyarakat yang terdampak dengan adanya wabah COVID-19 pandemi, kami kejaksaan telah melakukan kegiatan sosial untuk memberikan bantuan sembako kepada mereka yang kategori miskin ataupun orang tua lanjut usia atau dalam kondisi difabel. Itu kami lakukan sebelum rame-ramenya kegiatan baksos yang dilakukan oleh desa, sebagaimana diatur dalam Kementerian Desa. Jadi kami pada saat di bulan April kami sudah mulai turun dan melibatkan diri dengan seluruh masyarakat Belitung yang kemudian kami turun bersama-sama. Jadi kami menjadi bagian dari masyarakat Belitung kejaksaan dan memberikan seperti beras, Indomie, terus minyak kayu. Selain itu juga yang kedua adalah kegiatan yang secara nasional Kejaksaan Republik Indonesia. Jadi kami juga melakukan kegiatan bakti sosial dalam rangka meringankan beban juga. Jadi Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia bergerak bersama-sama, dan kami juga dari Kejaksaan Negeri melakukan kegiatan yang sama. Jadi kami melakukan 2 kali kegiatan yang turun dengan level yang berbeda. Jadi yang dulu pernah kita beri, maka yang kedua kalinya kita tidak, tapi dan geser pada yang kemarin belum sempat mendapatkan bantuan. Saya kira itu dalam rangka pandemi Kejaksaan Negeri Belitung sudah ikut berpartisipasi sebagaimana dengan elemen-elemen lain, baik yang non pemerintah yang turun ke lapangan. Jadi kami juga memberikan contoh agar bisa juga diikuti oleh yang lain untuk berbuat kepada masyarakat. Demikian. Oke, baik. Baik, untuk pendengar tentunya kita masih menantikan, silakan untuk Anda yang bergabung ya di 071794301 dan di SMS atau WhatsApp 0811717911. Sebelum kita lanjutkan kembali dialog interaktif, kita dengarkan beberapa pesan yang mau lewat ke ruang dengar Anda. COVID-19. Anda masih mendengarkan RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Waktunya kentongan.
Di tengah pandemi COVID-19 ini, salah satu hal yang dapat kita lakukan agar lebih tenang adalah menjaga kesehatan. Untuk itu, terapkan pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang, minum air putih yang cukup minimal 2 liter untuk orang dewasa, tetap rutin berolahraga, cukup tidur setidaknya 7-9 jam untuk orang dewasa, hentikan kebiasaan merokok dan minum alkohol, cuci tangan lebih sering, setidaknya 20 detik dengan air bersih yang mengalir sebelum maupun sesudah makan atau menyiapkan makanan, serta sesudah bepergian, bersin, batuk, atau ke toilet. Dan berdoa untuk menenangkan serangan panik. RRI Radio Tanggap Bencana. Sejak 5 April 2020, pemerintah mewajibkan bagi yang sehat untuk menggunakan masker kain. Dan hal ini sejalan dengan anjuran dari WHO guna mencegah penyebaran COVID-19. Bagaimanakah penggunaan masker kain yang seharusnya? Yang pertama, sebelum menggunakan masker, diharuskan cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer berbasis alkohol. Kemudian yang kedua, ketika menggunakan masker, pastikan harus menutup bagian hidung dan mulut. Jangan ada celah antara wajah dan masker. Ketiga, jangan sentuh masker saat digunakan. Dan jika terlanjur tersentuh, kembali bersihkan tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Keempat, saat membuka masker, hindari menyentuh bagian depan. Setelah selesai, kembali bersihkan tangan Anda. Dan terakhir, setelah 1 kali pemakaian, langsung lakukan sterilisasi dengan direbus dengan air mendidih selama 10 menit atau cuci masker dengan menggunakan sabun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Sungalian, Radio Tanggap Bencana COVID-19. RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19. Ya, baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sugelat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tentunya kita masih dalam dialog interaktif Jaksa Menyapa bersama Kejari Belitung. Masih bersama kita bersama 3 narasumber. Silakan untuk Anda kita undang kembali yang bergabung di layanan telepon 0717943001 dan 0811717911. Ya, untuk Anda pendengar, kita lanjutkan kembali sembari menantikan Anda. Dan mungkin dari fungsi kejaksaan tadi sudah dijelaskan ya, beberapa fungsi-fungsi dan juga dari pengawasannya. Nah, mungkin Pak, dari pengawasan yang dilakukan kejaksaan dengan pengawasan penggunaan dana COVID-19 begitu. Nah, ini kan banyak sekali begitu kan, dari pengalihan anggaran yang untuk digunakan bagaimana penanganan COVID-19 pada tahun ini. Mungkin seperti apa pengawasan dan juga sinerginya kepada pemerintah agar dinas-dinas atau yang menyelenggarakan ini tidak salah langkah gitu Pak, dari pemerintah sendiri. Silakan mungkin dari Bapak Anggoro ini selaku Kasih Intelijen Kejari Belitung. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin untuk menginformasikan terkait masalah penanganan COVID. Jadi kami di sini di Kejaksaan Belitung itu diminta oleh pemerintah daerah untuk ikut sebagai tim fasilitator. Tidak memiliki dalam tim fasilitator kita 11 orang jaksa untuk ikut dalam artian mengawasi di dalam pengadaan untuk khusus COVID yang ada di 5 OPD yang ada di Belitung. Pertama seperti di tim kesehatan, yang kedua di rumah sakit RSUD Haji Masih Judono, yang ketiga itu ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, yang keempat di Dinas PU, dan kelima ada di Dinas Kecamatan dan Pertanian. Jadi kami di situ 11 orang jaksa yang kita sebagai anggota tim fasilitator dengan di bawah koordinasi dari pemerintah daerah itu. Dan juga di situ juga ada unsur lain seperti polisi juga ikut dalam itu. Dan alhamdulillah untuk pelaksanaannya terkait pengadaan swab itu alhamdulillah bisa dilaksanakan dengan baik sesuai dengan penyampaian tanpa adanya harga yang di atas wajar yang memang waktu itu sempat dipermasalahkan orang. Nanti wajar harga. Alhamdulillah itu dengan koordinasi kami dengan pemerintah daerah maupun BPKP sampai saat ini
temuan terkait masalah yang bisa mengakibatkan potensi pelanggaran hukum di dalam pengendalian tersebut. Itu sudah terlaksana semua tetap ini, dan itu juga menjadi apresiasi yang baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat. Ini yang dapat kami sampaikan. Sejauh ini tapi sudah berjalan dengan sesuai jalur begitu Pak ya, dari yang diawasi saat ini Pak? Ya, alhamdulillah untuk pengajian itu sudah sesuai dengan jadwal. Itu waktu itu di bulan April ya, karena waktu itu bulan April itu lagi masalah emergensi, karena terbatas khususnya untuk atas, ya. Terbatasan itu, alhamdulillah di bulan April itu sudah dilaksanakan dan barang-barang yang ditahan itu sudah sesuai dengan draft yang ditetapkan di dalam itu keadaan kok. Ya baik. Baik untuk pendengar, kemudian selanjutnya juga salah satu tugas kejaksaan itu kan tindakan pencegahan pidana seperti apa yang dilakukan untuk pencegahan sepanjang tahun 2020 ini. Mungkin untuk kasus-kasus selama tahun 2020 ini yang paling banyak apa Pak kalau untuk di Belitung sendiri? Mungkin yang lainnya bisa menjawab atau dari Pak Kejari. Ya. Panjang tahun 2020 antara bulan Januari sampai dengan sekarang di bulan Juni, kasus-kasus yang muncul di masyarakat dan ditangani oleh aparat hukum masih didominasi dengan tindak pidana sosial penyakit masyarakat seperti pencurian. Ya. Pencurian, baik itu pencurian biasa maupun pencurian dalam keadaan memberatkan. Kemudian yang di urutan kedua adalah perkara penganiayaan, kemudian kesusilaan dan narkotika. Saya kira itu yang paling banyak ditangani oleh kejaksaan dengan tindak pidana umum. Sementara di bidang tindak pidana khusus, kejaksaan juga di tahun 2020 telah menuntaskan penuntutan tindak korupsi dan penggunaan dana. Ini sudah proses persidangannya di Pengadilan Tipikor Pangkal Pinang dan 1-5-1 banding. Saya kira itu mengenai kasus-kasus yang ada sepanjang bulan Januari dan Juni. Ya Pak, mungkin kalau dari masyarakat ini kan juga berhak begitu Pak ya untuk melaporkan jika misalnya di suatu tempat ada suatu yang kira-kira mencurigakan atau tindakan korupsi atau bagaimana. Mungkin di sana di Belitung sendiri kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus-kasus kejaksaan selama ini bagaimana Pak dari masyarakat? Adakah gitu? Ya, bagaimana tadi ada tindak pidana korupsi yang kejaksaan ditangani itu juga hasil dari laporan masyarakat melalui mekanisme pengaduan yang disampaikan melalui seksi intelijen. Di situ ada namanya pos PPH PPM, pos pengaduan pelayanan hukum masyarakat dan pengaduan pos pelayanan hukum dan pengaduan masyarakat yang PPH itu ya, yang ada di bidang intelijen. Jadi PPH ini kejaksaan membuat juga di kantor pos Indonesia Tanjung Pandan. Ini dalam rangka mendekatkan diri masyarakat yang apabila ingin melaporkan tidak harus datang langsung ke Kejaksaan Negeri Belitung ataupun menyampaikan surat dengan alamat Kejaksaan Negeri Belitung, tapi juga bisa melalui kantor pos Indonesia yang ada di Tanjung Pandan. Karena masyarakat tentu ada yang masih ragu-ragu untuk datang ke kantor karena mungkin ada rasa khawatir, takut, tapi bisa juga kami
menerima dengan menempatkan petugas di kantor pos, ada counternya khusus untuk pos PPH misalnya. Nah, ini sudah berjalan dengan baik. Selain itu juga kami di website kami, ya, Kejari Belitung, membuka whistleblowing system. Artinya bagi mereka yang bisa membuka dan berkesempatan untuk melaporkan adanya penyimpangan di suatu tempat, bisa menggunakan sarana whistleblowing system itu di website Kejaksaan Negeri Belitung. Dan ini sangat membantu kami untuk bisa menelaah segala hal yang terkait dengan proses-proses pengaduan. Karena pengaduan kebanyakan memang masih belum dilengkapi dokumen pendukungnya, masih clear atau belum jelas, sehingga ketika media itu kita siapkan, itu memudahkan untuk kami berkomunikasi dan melindungi pihak pelapor supaya tidak merasa terancam akan perilaku pelaporannya itu sendiri, dan kami siap melindunginya. Dan ini semua sudah berjalan, dan mudah-mudahan ke depan tentunya akan bisa dimanfaatkan oleh semua masyarakat yang mengetahui adanya peristiwa penyimpangan ataupun perilaku oknum yang menyalahgunakan kekuasaan yang berakibat kerugian negara. Kami bisa untuk tidak lanjut peristiwa. Ya, mungkin kita ke WhatsApp dulu Pak, sudah yang bergabung, tapi sebenarnya tadi sudah ada dijawab sedikit begitu. Ini dari Ani di Belitung, bagaimana Pak tata cara jika kami ingin melapor kasus ke kejaksaan? Kemudian di masa pandemi ini apakah harus pelaporannya secara manual, datang langsung, atau dengan sistem online? Adakah nomor yang disediakan? Kemudian apa saja bukti-bukti supaya kami sebagai saksi tidak jadi tersangka gitu? Gimana ya Pak? Mungkin bisa ditanggapi Pak. Ya mungkin. Ya. Jadi sebagaimana tadi saya sampaikan dalam penjelasannya, website kami Kejari Belitung, ya, www.id ya, alamatnya. Ya, di alamat Pak, bisa diulangi Pak. Ya, bentar. Alamat website kami adalah kejari-belitung.kejaksaan.go.id. Ya. Sekali lagi kejari-belitung.kejaksaan.go.id ya Pak. Oke. Jadi bila warga yang ingin melapor jauh tempatnya, tapi kita bisa mendekatkan melalui sarana website tersebut dengan alamat tadi. Nanti akan dibuka, ada whistleblowing system di situ, diklik, nanti tinggal menyampaikan permasalahan apa yang ingin dilaporkan. Dan apabila ingin dengan manual, tentunya beralamat di Jalan Sriwijaya nomor 1 Tanjung Pandan. Itu kantor kami Kejaksaan Negeri Belitung. Ditujukan kepada bisa ke seksi intelijen ataupun ke seksi tindak pidana khusus. Kalau itu terkait dengan permasalahan tindak pidana korupsi ya Pak ya. Harus membawa bukti juga gitu ya Pak ya? Gimana? Membawa bukti-bukti begitu supaya memang dapat dipertanggungjawabkan atau bagaimana Pak? Iya, tentunya harus difotokopi dokumen-dokumen yang ada yang terkait hubungan dengan tindak pidana korupsi tersebut. Walaupun mungkin tidak sempurna, tinggal bagaimana kami nanti akan menelaahnya. Oke, baik. Ya mungkin kita ke Pak Kasubsidiologi Kejari Belitung terlebih ke Pak Muhammad Agus Syafitri. Mungkin masyarakat ini kan harus diberikan pemahaman begitu Pak ya di saat ini bagaimana bahwa memang lembaga hukum seperti kejaksaan ini memang memberikan kepastian hukum kepada masyarakat begitu Pak. Kepastian hukum tentunya bertindak secara adil tanpa tebang pilih.
Nah, bagaimana yang diberikan kepada masyarakat selama ini untuk penyuluhan dan lain sebagainya di Kejaksaan Belitung sini supaya memang masyarakat ini merasakan bahwa kejaksaan itu ada untuk masyarakat dan juga mewakili begitu, Pak. Silakan, Pak. Kalau untuk penyuluhan hukum biasanya kita menyampaikan pengenalan kejaksaan, fungsi kejaksaan, dan semuanya kita beritahukan bahwa di seluruh di Indonesia ini semuanya sama di mata hukum, baik itu pejabat, dari rakyat biasa atau dari mana saja itu sama di mata hukum. Ya, kita sampaikan seperti itu. Dan kita sering memberitahu juga mungkin tentang pengaduan kalau masyarakat ingin mengadukan itu silakan datang ke Kejaksaan Belitung atau kejaksaan yang lain atau di seluruh Indonesia ini itu karena wajah kejaksaan itu tidak mengadukan lagi. Nah, benar kata pembaca tadi bahwa kejaksaan itu kalau orang mau masuk kejaksaan itu rasanya luar biasa. Mungkin kalau kata orang sini kan luar gigil gitu kalau mau masuk kejaksaan. Kemudian kantor kejaksaan itu sudah takut ya. Nah, kita sudah berubah. Jadi paradigma itu sudah kita rubah dan sekarang sudah dilakukan memang ada program dari Kementan RI juga dan dari Kejaksaan RI bahwa wilayah bebas korupsi, zona integritas wilayah bebas korupsi, terus wilayah birokrasi bersih melayani. Nah, kebetulan di Kejaksaan Belitung ini sudah mendapatkan dua predikat tersebut. Nah, itu di tahun 2018 Kejaksaan Belitung sudah mendapatkan zona integritas wilayah bebas korupsi, dan di tahun 2019 Kejaksaan Belitung sudah mendapatkan wilayah birokrasi bersih melayani BBM. Disitulah paradigmanya sudah dirubah. Jadi kami mengusahakan bahwa kejaksaan ini tidak menakutkan lagi. Jadi orang-orang merasa nyaman kalau datang ke kejaksaan terus akan melakukan sesuatu. Dan insya Allah apapun yang dilakukan dan siapa pelapornya itu tidak akan kita kasih tahu siapa pelapornya. Dan itu sebagai benar-benar kita rahasiakan identitas pelapor. Gitu. Ketika kita mengimbau kepada masyarakat bahwa melakukan itu jangan hanya melakukan hanya dugaan, tapi memang adalah cukup bukti untuk datakan untuk menelaah bahwa benarkah ini laporan ini, dan untuk kita tidak lanjuti sebagaimana tupoksi kita di Kejaksaan. Terima kasih gitu ya. Baik, terima kasih Pak Muhammad Teguh Syafitri. Kemudian kita kembali ke WhatsApp dari pendengar kita kembali, Pak, dari Denny di Pangkal Pinang. Kita sering dengar adanya kasus gratifikasi. Nah, apa sih Pak contoh gratifikasi? Kalau di Kejaksaan di Belitung apakah sering menghadapi kasus-kasus seperti ini? Mungkin Pak, silakan Pak, bisa dijawab Pak. Biasanya dekat-dekat lebaran gitu Pak ya. Ya. Atas pertanyaannya, jadi kalau gratifikasi itu sebenarnya lebih kepada pemberiannya hadiah atau materi atau sesuatu sifatnya itu bisa bernilai dengan uang gitu ya. Jadi nggak cuma harus barang aja, bisa juga mungkin dikasih paket perjalanan wisata, kan? Dan sifatnya bisa dinilai dengan uang. Nah, jadi itu biasanya gratifikasi ini tidak terkait langsung, artinya dalam artian tidak ada misalnya kalau persoalan jelas. Kuasa itu Pak, ini Pak mungkin kami berikan sekian, kalau Pak mungkin untuk hukuman dikurangi. Komunikasi tidak langsung sama. Jadi patut diduga ada kaitan sama jabatan yang meletak badannya, kewenangan meletak. Ini bisa berpengaruh nanti di dalam independensi daripada kewenangan maupun jabatan yang melekat pada seorang yang jabatan. Itulah jabatan gratifikasi. Dan dalam gratifikasi juga itu tidak, kalau berdasarkan peraturan yang dari KPK itu, kami pun di untuk penyelenggara negara untuk memberikan misalnya amplop untuk acara pernikahan gitu, itu dibatasi masa 300.000 minimal untuk memberikan bantuan Allah untuk pernikahan. Jadi gratifikasi ini dalam undang-undang mikrofon itu tidak ada nilai minimal.
ada minimal. Ini di sini ada faktor-faktor penting yang mengatur masalah pemberian hadiah atau sesuatu di bentuk kira-kira mungkin acara pengadaan acara itu yang donasi ini. Mungkin seperti itu aja mungkin dapat saya sampaikan. Intinya gratifikasi negara itu tidak boleh, ya, tidak boleh karena bertentangan dengan bisa berkaitan dengan haknya atau kewajibannya dan juga kewenangan melekat pada diri negara tersebut. Nanti sudah sampai. Ya tentunya itu teh untuk Anda di kesempatan pagi hari mendengar yang sudah bergabung dari aplikasi kita di WhatsApp 0811717911. Masih 10 menit ke depan kebersamaan kita dalam dialog interaktif Jaksa Menyapa di kesempatan pagi hari ini. Nah, untuk selama ini Pak, selama berjalan proses apa yang sudah dilaporkan masyarakat, kemudian juga yang sudah dituntut dihukum begitu, adakah keluhan dari masyarakat begitu Pak terhadap tuntutan hukum yang diterima oleh tersangka ini Pak, laporan-laporan begitu, atau memang apa yang sudah dikatakan ini memang semuanya sudah berjalan dengan baik sesuai dengan hukum yang berlaku begitu? Ya, mungkin ke Pak Kejari kembali atau yang lain juga jika ingin menambahkan. Hanya kalau tidak salah saya tangkap keluhan mengenai rasa keadilan atau bagaimana itu gimana tuh? Itu gimana tuh? Nah, misalkan ada tuntutan begitu dari kejaksaan begitu, ada masyarakat yang tidak menerima atau bagaimana, atau selama ini sudah berjalan dengan baik begitu Pak? Tentu dalam penegakan keadilan hukum pasti ada yang puas, ada yang tidak puas. Ya. Tidak mungkin semuanya bisa dapat merasakan rasa keadilan itu. Kami dalam melakukan penuntutan akan senantiasa berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan ataupun ketentuan yang berlaku internal di kejaksaan. Karena kami adalah jaksa di daerah perbankan kepanjangan sebagai penuntut umum, maka berpedoman kepada aturan-aturan yang mengikat yang dikeluarkan oleh pimpinan kami di Kejaksaan Agung. Ya. Jadi tentunya sepanjang permasalahan hukum itu memang sudah ada aturannya, maka kami akan terus memberikan kepada mereka pemahaman bahwa ada beberapa level-level yang membedakan satu dengan yang lainnya, sehingga ini tujuannya untuk tidak menimbulkan disparitas tuntutan. Misalnya pencurian, contoh pencurian dengan mengambil ayam, ya, kemudian dibandingkan dengan pencurian mengambil mobil. Ya, pelakunya satu miskin, satunya residivis. Maka tentu kita akan bedakan lamanya pidana itu diberikan. Nah, ketika timbul permasalahan bahwa adanya perbedaan kuasaan dari masyarakat, maka kita bisa menyampaikan bahwa adanya perbedaan tuntutan tersebut bukan semata-mata karena jaksa lebih menyayangi terdakwa yang satu dan lalu tidak menyayangi terdakwa yang lain, tetapi semata-mata adalah melakukan penuntutan berdasarkan keadilan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Baik, terima kasih. Dan tentunya untuk pendengar sudah pukul 9:53 waktu Indonesia Barat. Di sesi terakhir ini Pak, mungkin dari 3 narasumber dari Kejari Belitung sendiri ingin menyampaikan Pak apa yang disampaikan ke masyarakat dari kegiatan kemudian juga harapan yang akan dilaksanakan tahun 2020 ini dari Kejari Belitung. Silakan Pak. Mungkin dari Pak Kasih Intelijen terlebih dahulu Pak. Terima kasih kesempatannya. Pada pokoknya di sini kami menginformasikan pada masyarakat, kan, bahwa kejaksaan saat ini tentunya juga maupun penegak hukum yang lain, ya, intinya paradigma telah berubah. Paradigma sekarang adalah gimana bisa intinya bagaimana penegak hukum itu dapat main masyarakat sebaik mungkin.
tidak perlu jadi lagi mencari cara, tapi menjadikan solusi. Yang memang ini masalah hukum. Makanya di sini nggak cuma masalah penegakan hukum, tapi preventif juga. Jadi kan uang yang pas kita bantuan hukum konsultasi itu kepada masyarakat ini memang memerlukannya. Jadi bagi masyarakat tidak perlu takut, dan memang di sini ya kami kalau memang disampaikan kepada tadi, tentunya penegakan hukum itu tidak bisa semuanya terpuaskan, tapi kami bekerja dengan mekanisme apa yang ada. Allah apa yang melaksanakan itu sudah sesuai dengan aturan yang ada, dan semoga masyarakat dapat menerima dan mengapresiasi apa yang telah kami berbuat untuk. Tapi ya. Baik, silakan Pak Muhammad Agus Syafitri. Terima kasih. Menambahkan bahwa memang dalam paradigma kita sekarang ini penegakan hukum itu tidak lagi sama seperti yang dahulu-dahulu, memang sudah banyak berubah, dan kita pun melakukan penegakan hukum itu juga harus memakaikan hati nurani kita. Jadi tidak semua yang orang-orang yang bersalah itu harus dihukum maksimal atau harus dihukum seberat-beratnya. Dan untuk mencapai suatu keadilan dalam masyarakat itu memang tidak sama, karena keadilan itu kan antara satu dengan orang lain tidak sama. Jadi antara korban, keadilan, merasa adil korban, kita dengan keadilan tersangka dan keadilan dalam penegakan itu juga tidak akan sama. Jadi masing-masing berbeda. Jadi bisa kita membuatkan satu keadilan itu sama. Jadi itu yang akan dilakukan oleh kejaksaan dalam penuntutannya. Jadi kejaksaan benar-benar itu adil menurut semuanya, seperti itu. Jadi harus memakai hati nurani. Dan disampaikan kepada masyarakat bahwa memang kalau memang seperti itu silakan apapun yang menjadi kritikan saran untuk kejaksaan kami terima dengan baik, dan kita akan coba untuk kejaksaan lebih baik lagi. Baik, mungkin terakhir Pak Kejari. Untuk masyarakat Belitung dan secara luasnya adalah masyarakat di Provinsi Kepulauan Belitung, kami Kejaksaan Negeri Belitung sudah melakukan upaya sepenuh kemampuan kami. Maka sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Kasubsi di Polres Pak Agus, di tahun 2018 kami sudah mendapatkan pekerjaan dari Menpan RB yang sebagai satu raih predikat WDK, wilayah bebas korupsi, di mana kriteria untuk mendapat predikat ini adalah charter yang memenuhi ketentuan 6 area perubahan, ya. Sehingga apa yang dilakukan oleh kami untuk bisa memberikan yang terbaik pelayanan kepada masyarakat ini sudah mendapatkan apresiasi, dan ini berlanjut. Kami tidak berpuas diri. Di tahun 2018 kami lanjutkan untuk mempertahankan predikat BPK dan tingkatkan menjadi wilayah birokrasi bersih melayani. Ini juga predikat yang diberikan oleh Kementerian PAN RB di tahun 2019, dan sampai di tahun 2020 pun kami terus berinovasi untuk bisa Kejaksaan Negeri Belitung tidaklah menjadi suatu institusi yang menakutkan bagi masyarakat, khususnya masyarakat Belitung dan terutama yang ada di Kota Tanjung Pandan. Semua orang yang dulu ketika mau masuk kantor kami saja mikir 2 kali, tapi sekarang semua bisa masuk tanpa ada perasaan kami ini warga biasa, tidak pernah pakai baju dinas yang seperti Pak Jaksa ada di kantor, karena tempat kami sudah merupakan tempat yang bisa dibilang wajahnya adalah wajah yang seperti di rumah, ya. Dari mulai view depan sudah terlihat adanya tampak dekorasi Belitung Tempo dulu, sampai kepada area belakang itu ada tempat olahraga yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan gratis tanpa ada pungutan biaya. Artinya di situ ada alat-alat bulu tangkis, tenis meja, bahkan untuk kegiatan senam. Sehingga kiranya memang paradigma
kejaksaan dulu dengan sekarang sudah berubah. Baik. Dan ini mudah-mudahan bisa terus masyarakat manfaatkan dengan baik, dan kami mohon dukungannya agar senantiasa dapat bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memberikan rasa keadilan manfaatan hukum bagi masyarakat, khususnya masyarakat Belitung dan lebih luasnya lebih Kepulauan Bangka. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Dan itu tadi pendengar, tentunya dari kebersamaan kita dialog interaktif Jaksa Menyapa terkait pengenalan tugas pokok dan fungsi kejaksaan bersama beberapa narasumber. Ada Kepala Kejari Belitung Bapak Ali Nuruddin SHMH, Kasih Intelijen Kejari Belitung Bapak MTR Anggoro SH, dan Kasubsi Ideologi Kejari Belitung Bapak Muhammad Agus Syah Fitri. Terima kasih Pak, sukses selalu Pak, salam tangguh ya Pak ya. Selamat bertugas kembali. Dan kita akan jumpa. Sama-sama. Ya baik, terima kasih Pak. Kita akan jumpa kembali di lain kesempatan. Dan Radio Indonesia, amin, sukses selalu Pak. Baik, kita akhiri kebersamaan kita di dialog interaktif Jaksa Menyapa. Kita jumpa kembali di lain kesempatan. Jaksa Menyapa berjalan bersama. Jaksa Menyapa ada di tengah Anda. Anda baru saja mendengarkan dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPPR